Terus tabah ya, dirimu pasti bisa. Kutemani melewati hari-hari sampai dirimu bisa tersenyum lagi. Tak mudah, biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Ah, ah, Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Look inside, not outside. Gua ada di posisi sekarang dari hasil saya diremehkan, dikecilkan, diragukan. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya dengarkan kata-kata mereka. Bayangkan apa yang terjadi kalau gue punya alasan gue capek hari ini. I don't have time hari ini. I'm tired. I'm okay. I'm tired. It's okay to be tired. No. No. It's done when it's done. It's not done when you're tired. No. Lu cuma nyari alasan. And then you look at yourself in the fucking mirror. And then you say, hey, what happens to me? What happens to you? You loser. Kalau saat ini ada orang atau banyak orang yang bilang bahwa masa depan lu suram. Kalau saat ini ada orang atau banyak orang yang bilang kalau lu nggak bisa sukses di masa depan lu. Dan lu nggak bisa dapetin apa yang lu inginkan, mimpi lu, cita-cita lu hilang semua. Karena mereka nggak percaya sama lu. Kalau ada orang yang bilang, atau bahkan orang tua lu, mengatakan bahwa lu nggak bisa ngebanggain orang tua lu. Bahkan orang tua lu yang ngebandingin lu sama anak orang lain. And then the question is, what the hell you gonna do after that? Pertanyaannya, lu benar-benar mau ngerjain mimpi lu, cita-cita lu, atau lu cuma ngomong doang? Run and not giving up? It's cool, right? It is. Because something that is impossible sounds cool. Can you be Heather? Kalau kalian lihat video tadi, it seems impossible. And you're not my friends if you don't fight. Berapa banyak dari kita yang selalu nyalahin orang lain, being focused on yourself. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Teruntuk siapapun yang mendengar pesan ini, hei, berat ya. Aku tahu kok, meski mungkin. Baik teman-teman, kita mulai ya. Sebelumnya izinkan saya mengaktifkan mikrofon yang masih ada menyala. Mohon bantuannya juga mungkin di tempat masing-masing. Mohon bantuannya di live chat aja ya, nggak perlu buka mikrofon ya. Suara saya bisa terdengar dengan baik di tempat masing-masing, teman-teman? Terdengar. Iya, terdengar. 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 Muka saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ada. Hanya nyamping. Ya.
Sudah, padahal saya belum buka kamera loh. Belum. Mukanya siapa yang dilihat? Belum, hanya fotonya, Bang. Iya, hanya Oke, foto. kita mulai ya. Saya nonaktifkan ya mikrofonnya. Ini saya nonaktifkan satu-satu nih jadinya. Sebentar. Yang masih menyala mohon bantuannya untuk dinonaktifkan ya. Begini. Gimana caranya? Muka saya sekarang sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita mulai aja. Terlihat, Kak. Iya, udah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebentar aja ya, paling sampai subuh lah. Jadi teman-teman kalau nanti ngantuk ya nggak apa-apa, tiduran aja di sofa. Yang penting sofa punya sendiri, jangan sofanya tetangga. Jangan tiduran juga di pohon kelapa, susah manjatnya. Oke, sebelum saya mulai, saya perlu menyampaikan beberapa hal bahwa ini acaranya santai saja. Teman-teman boleh dalam kondisi atau di tempat yang senyaman mungkin. Mau sambil selonjoran boleh, di sofa, mau di kasur boleh, mau sambil goreng tempe, takut tempenya gosong, mau sambil nyuapin anaknya mungkin baru mau makan, belum disuapin, silakan aja sambil disuapin. Nggak usah takut ya, mau mangku anaknya silakan, yang penting jangan di pangku bapaknya, apalagi di pangku mantannya, jangan. Pokoknya kita suaranya santai ya, suasananya santai, tetapi saya meminta dalam penyampaian saya nanti disimak karena ini
peluang yang ingin saya tawarkan. Setelah beberapa hari saya tafakurkan, saya pikirkan, saya hitung bersama teman-teman dalam rangka untuk terus mengambil langkah-langkah yang saya pikir sederhana. Suara saya keputus ya? Atau kamera saya terputus ya? Kameranya terputus yang Iya. Tapi suara saya terdengar ya? Suaranya ada, Pak. ada suara. Suaranya ada, Pak. Oke, terima kasih. Apa nggak usah pakai kamera aja? Biar ngeliatin bayangan gitu. Sekarang udah kelihatan lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Yang saya harap nanti ketika di penyampaiannya yang ada beberapa salin dia atau slide itu teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan di ujungnya nanti saya berharap bahwa ini tidak dilewatkan, tidak disia-siakan, sebab mau apa lagi hidup cuman sebentar, jangan melulu dilewati menghabiskan waktu dengan kesedihan, kegundahan, kegalauan, sebab ternyata kegalauan, kegundahan itu juga butuh cuan. Jadi kita bersama-sama untuk belajar mulai malam hari ini nanti memanfaatkan apa yang akan saya sampaikan dalam rangka terus membangun kemandirian sebagai seorang wanita yang nantinya ujungnya mudah-mudahan bisa menopang, mendukung kebahagiaan masing-masing. Yang kalau teman-teman mendaftar program ini di sana ditulisnya cuan bulanan ya. Ya memang nanti ujungnya akan saya sampaikan tentang hal itu. Jadi sekali lagi silakan dinikmati dengan santai. Disimak acara ini dengan santai. Malam hari ini kita keluarga aja, jadi anggap kita sudah seperti satu keluarga, saudara. Apabila ada hal-hal yang sekiranya nanti ingin ditanyakan, jangan sungkan, ditanyakan sejelas mungkin, sehingga benar-benar teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Teman-teman benar-benar tergugah bahwa mau apa lagi sih, usia udah segini dan seterusnya, mau lamar kerja juga sepertinya tidak mungkin, usaha yang sedang dijalankan juga terkadang naik turun dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok, bahwa segala hal, segala peluang itu harus dicoba, yang kalaupun tidak berhasil, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kalau berhasil, nah itu yang kita tidak tahu dan itu yang kita harapkan. Saya mulai aja ya, panjangan bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, ini bukan acara pengajian ya. Ini acara kita mau cari cuan. Berpikirnya apa nih acara pengajian gitu, bukan. Acara pengajiannya nanti di waktu yang berbeda aja, tapi bukan saya yang ngajarin. Sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang sekiranya dirinya lah yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, kemudian jari jemari kita untuk membuka gawai masing-masing. Gawai itu gadget, membuka laptop, membuka ponsel masing-masing dalam rangka ingin sama-sama belajar, bermuajahah, dalam rangka bagaimana kita ingin terus membangun kemandirian dalam hal ini terkait dengan kemandirian finansial yang mudah-mudahan saya berharap nanti seluruhnya itu mau mengambil peluang dan kesempatan ini sehingga mudah-mudahan bisa menopang kebahagiaan masing-masing, bisa menjadi salah satu pendukung dan penopang untuk mewujudkan kebahagiaan masing-masing. Nyekolahin anak, jalan-jalan, dan seterusnya. Salawat serta salam sama-sama bagi yang muslim kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaumnya sampai akhir zaman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara sederhana ini. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan pembuka yang kalau kesempatan kali ini kita baru bertatap muka lewat media daring, mudah-mudahan kita bisa terus bersaudara dan suatu saat nanti kelak insya Allah
Mudah-mudahan bisa bertatap muka langsung, saling bersilaturahmi sebagai sesama manusia, saling berbagi cerita. Saya dengarkan kegalauannya, yakni dalam tatap muka langsung, sudah nggak lewat media daring semacam ini lagi. Amin. Baik, langsung saja teman-teman. Izinkan saya membagikan salin dia atau menampilkan paparan materi. Namun sebelumnya saya ingin berbagi cerita bahwa pernah ada, nggak ngantuk kan ini? Kalau ngantuk saya jedar-jederin lagi biar nggak ngantuk. Muka-mukanya kok kayak muka-muka mikirin mantan sih. Mantan nggak usah dipikirin. Ini pikirin tuh cuan sama kebahagiaan. Mantan disedekahin aja buat mereka yang membutuhkan. Oke, pernah suatu hari Bill Gates itu salah satu manusia terkaya di planet ini. Foundernya Microsoft, dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Ya iyalah, diwawancarai sama wartawan, masa sama tuyul. Diwawancarai, ditanya oleh si wartawan, Pak Bill Gates, Pak D Bill Gates, apa rahasia Bapak kok bisa menjadi salah satu manusia terkaya di planet ini? Tanpa menjawab, si Bill Gates menyodorkan cek kosong ke wartawan tersebut. Karena merasa tersinggung, si wartawan itu merobek ceknya, dirobek oleh si wartawan. Dia merasa profesinya telah direndahkan. Nanya benar-benar, bukannya dijawab, malah dikasih cek kosong, suruh nulis berapapun angka yang diinginkan. Setelah reda, wartawan itu bertanya pertanyaan yang sama. Pak D. Bill Gates, jadi apa rahasia Anda kok bisa menjadi manusia terkaya di planet ini? Lagi-lagi si Bill Gates terdiam dan tidak menjawab. Kembali dia memberikan cek kosong kedua dan meminta ke wartawan itu untuk menuliskan berapapun angka yang diinginkan. Dan untuk kedua kalinya, si wartawan itu tersinggung, dirobek lagi cek itu oleh si wartawan. Setelah kekesalan yang kedua mereda, wartawan itu mengajukan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Jadi Pak D. Bill Gates, apa rahasia Anda bisa menjadi salah satu manusia terkaya di planet ini dengan perusahaan Microsoft yang Anda miliki? Lalu Bill Gates pun di pertanyaan yang ketiga ini, dirinya menjawab, rahasia saya bisa menjadi sekaya seperti sekarang ini dalam membangun Microsoft, jawabannya seperti yang barusan saya lakukan, yakni saya tidak pernah melewatkan kesempatan dan peluang yang ada di hadapan mata. Andai saja barusan kamu menulis cek kosong berapapun angka yang kamu inginkan, detik barusan, kata Bill Gates ke wartawan itu, kamu sudah menjadi satu-satunya wartawan terkaya di planet ini. Tetapi kamu melewatkan kesempatan yang ada di hadapan matamu. Matamunya tuh sambil dia ngomongnya matamu gitu. Dia melewatkan kesempatan yang ada di hadapan mata, melewatkan peluang sehingga tidak bisa menjadi wartawan terkaya di detik itu juga. Ada kisah yang lain, mungkin sebagiannya sudah mengerti tentang kisah kedua ini, di mana ada dua orang pemuda di pegunungan sana yang sama-sama setiap harinya itu ngambil air ke sumber mata air. Keduanya mengambil air itu dengan cara dipanggul, jalan jauh, kemudian dipanggul airnya untuk diisi di bak di rumah. Tapi ada perbedaan antara kedua pemuda tersebut. Yang pemuda pertama itu mengambil air dengan cara dipanggul setiap hari, memanfaatkan waktunya hanya untuk manggulin air terus. Kalau capek udah istirahat, kalau air baknya sudah cukup, istirahat, tidur.
Kemudian ada yang pemuda kedua, yakni ketika air baknya sudah cukup, dia memanfaatkan waktunya untuk kemudian membangun sistem pengairan air. Dia potong bambu-bambu, dia sambung selang-selang dari rumahnya menuju ke sumber mata air. Yang awalnya ditertawai oleh banyak warga, ditertawai oleh penduduk, diejek, sampai berjalannya waktu, usia terus bertambah, kekuatan mereka sudah mulai renta, usia semakin senja, apa yang terjadi? Sistem air yang dibangun oleh pemuda kedua tadi akhirnya berhasil mengalirkan air dari sumber mata air ke rumahnya. Dia sudah tidak perlu banyak memanggul air lagi. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan pemuda yang pertama, dengan usianya yang semakin bertambah, udah nggak kuat lagi lama-lama untuk manggul air ke puncak gunung, ke rumahnya dari puncak gunung, sehingga airnya semakin sedikit yang ada di rumahnya. Sedangkan pemuda yang membangun sistem air tadi sudah mulai ongkang-ongkang kaki, bahkan para penduduk yang tadinya mengejeknya akhirnya membeli air dari dirinya. Ada dua pelajaran yang dari dua kisah yang saya sampaikan tadi yang sekiranya akan mengiringi penyampaian-penyampaian salindia atau slide saya yang akan saya tampilkan. Yang saya harap dua kisah itu menjadi penggugah bahwa ketika satu, ada peluang, ada kesempatan di hadapan mata, jangan dilewatkan. Sebab kita nggak pernah tahu, jangan-jangan apa yang akan kita diskusikan dan bahas melalui Zoom ini adalah salah satu peluang yang membuat atau mengantarkan teman-teman untuk sekiranya meringankan beban, sukses, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu dengan hal itu, persis seperti yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier, ketika kita hancur, lalu ada peluang datang, jangan buru-buru ditolak, tapi lakuin dulu. Barangkali berhasil. Kalau berhasil ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalaupun tidak berhasil, toh nggak ada ruginya, hidup kita sudah hancur. Apa yang rugi dari mencoba hal baru? Apa yang rugi dari mencoba peluang baru? Di saat hidup sebagian kita sudah hancur, jangan jual mahal untuk nggak mau belajar hal baru, jangan jual mahal untuk nggak mau mencoba hal baru. Lakuin aja, karena kalau berhasil, itu adalah hal yang kita inginkan dan harapkan. Kalaupun gagal, ya kita sudah hancur-hancuran, nggak ada ruginya. Kata Om Deddy Corbuzier kayak gitu. Demikian juga cerita dari yang kedua tadi, bahwa saat ini zamannya untuk zaman bekerja cerdas. Bekerja yang mengeluarkan energi cukup satu kali, cukup sekali aja, tapi bisa mengalirkan cuan seterusnya. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Gitu ya, cukup ya pembukanya, nggak usah panjang-panjang. Yang panjang itu lontong. Oke, saya lanjutkan dengan izinkan untuk memaparkan salindia atau slide saya. Saya berharap cerita tadi bisa mengiringi semangat teman-teman sekalian untuk memanfaatkan peluang ini, di mana peluang ini adalah peluang yang sudah saya susun sedemikian rupa untuk menjadi strategi yang cerdas, yakni cukup sekali mengeluarkan energi untuk kemudian menghasilkan cuan 2-3 tahun ke depan. Ya, seperti Om Deddy Corbuzier, ketika melakukan sesuatu pastinya akan berdarah-darah. Tapi ini nggak berdarah beneran lah. Paling nggak ya berupaya ada keringat sedikit-sedikit gitu. Tapi nanti pasti akan merasakan hasilnya untuk 2-3 tahun ke depan. Oke, slide-nya sudah tampil belum teman-teman? Di layar masing-masing? Belum ya, emang belum saya tampilkan kok.
baru mau saya tampilkan. Itu adiknya nggak pakai baju. Oke, sekarang sudah tampil ya? Sudah. Udah Bang. Kalau segini kelihatan nggak? Nggak perlu saya perbesar. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, mohon dinonaktifkan kembali mikrofonnya. Bisa dibantu dinonaktifkan ya mikrofonnya, sambil saya bantu dari sini juga. Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau suara saya terputus, terjeda, dan seterusnya, mohon memberitahu saya ya, biar saya bisa ulangi. Intinya, saya ingin teman-teman benar-benar clear memperoleh penjelasan tentang peluang ini. Baik, selamat datang teman-teman di Zoom kita yang ya judul sederhananya ini, saya ingin teman-teman atau mengajak teman-teman untuk benar-benar menjadi pejuang cuan lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pendapatan rutin teman-teman yang bisa teman-teman peroleh tiap bulan sepanjang waktu 2-3 tahun ke depan. Nanti mekanismenya seperti apa akan saya sampaikan, dan nanti pun akan ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman boleh bertanya apapun. Asal yang penting jangan bertanya tentang mantan. Saya nggak tahu mantannya ada di mana, sedang berbahagia dengan siapa, sedang apa, berbuat apa. Izinkan saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah tak kenal maka kenalan gitu. Siapa tahu kalau udah kenalan menjadi terus terjaga silaturahminya dan tak terlupakan. Saya Raditya Rifananda, sebenarnya bagian nggak penting-penting banget nih slide yang bagian ini. Ya intinya saya seorang penulis gitu aja lah. Yang sekiranya ingin terus berbagi, berbuat untuk wanita-wanita, karena hampir 100% tulisan-tulisan saya itu temanya seputar suara hati wanita. Jadi ada dorongan kuat ketika memutuskan menjadi seorang penulis untuk bagaimana turut menyuarakan suara-suara wanita yang mungkin sebagiannya itu sudah lelah berteriak dan bersuara, tetapi tidak tersampaikan dan tidak didengarkan oleh telinga yang seharusnya menyimaknya. 90-100% tulisan saya bertema wanita, dan dari situ kemudian hampir setiap waktunya saya mendengarkan kisah-kisah dari banyak cerita yang isinya hampir 100% isinya air mata semua, isinya tangisan semua, sehingga dari kondisi yang saya simak, perhatikan, dan amati itu terus membuat saya ingin melahirkan program-program, melahirkan pemikiran-pemikiran yang apa sih bisa saya lakukan sekiranya bisa terus mendorong untuk menjadi jembatan sederhana buat membantu ya para wanita-wanita untuk membangun kemandiriannya. Sehingga jika teman-teman memerhatikan di media sosial saya, Instagram, TikTok, dan seterusnya, kerap kali saya mempublikasikan tentang program-program yang dalam hal ini adalah terkait dengan membangun kemandirian finansial, sebab saya berpikir dari banyak kisah yang wanita-wanita kemudian terluka, teraniaya, mereka sebagiannya terpaksa harus bertahan menerima itu semua karena kemandirian finansialnya belum kuat, sehingga terpaksa harus dalam kegetiran yang berlama-lama karena tidak berani, tidak mampu mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri, sebab kemandirian finansialnya yang barangkali kurang terbangun atau bahkan sudah mati dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, di sepanjang waktu saya dibantu dengan tim, kerap kali terus membuat program-program yang bertujuan
sekiranya ini bisa membantu sebagian wanita yang membutuhkannya sehingga terbangun kemandirian di diri mereka masing-masing. Ada komunitas wanita menulis yang itu juga diajarin melegakan diri lewat tulisan, kemudian tulisannya dijual jadi karya, jadi cuan, kemudian cuannya buat mereka, ada kemudian bu guru trainer, ada bu guru menulis, ya ada juga komunitas wanita kuat yang wanita-wanita di dalamnya diajarin bagaimana memanfaatkan media sosial dan ponsel itu untuk menghasilkan cuan dari media sosial mereka. Sejauh ini anggota di dalamnya ada yang tadinya nggak ngerti bagaimana ponsel dan media sosial bisa saat ini menghasilkan 40 juta juga ada. Dan hampir seluruh program-program yang saya bangun itu bersama tim, itu seluruhnya tidak memungut biaya. Demikian juga apa yang akan saya sampaikan malam hari ini. Singkatnya, saya adalah seorang laki-laki yang tentu bukan siapa-siapa, cuman laki-laki sederhana aja, yang ingin terus berbagi hal-hal baik, terutama untuk banyak wanita, dalam rangka membangun kemandiriannya, serta seorang laki-laki yang biasa-biasa aja dan ingin mengakhiri hidup di pelukan istri dan anak-anak yatim. Singkatnya gitulah, nggak perlu panjang-panjang ya. Nanti hal-hal lain bisa cek di media sosial saya. Bisa lewat ini juga kalau mau diskusi dan seterusnya lewat WhatsApp, kan teman-teman sudah terhubung semua dengan saya. Ini kali pertama saya mempublikasikan nomor WhatsApp pribadi saya. Oke, saya lanjut ya. Oke, tolong jawab di live chat-nya, nggak perlu buka mikrofon ya. Kira-kira kalau saya akan memberi peluang untuk teman-teman memiliki pendapatan aktif 2 juta per bulan, aktif ya, yakni selama 24 sampai Dit, kalau mau beli reaksi di mana, Dit? Reaksi atau chat balasnya? Kita ditanya. Ini ditanya, iya ditanya. Saya nonaktifkan dulu ya mikrofonnya ya. Oke. Tolong jawab di live chat aja. Kira-kira jika saya memberi peluang buat teman-teman sekalian yang sekiranya bisa mendapatkan pendapatan aktif atau cuan bulanan, yakni 2 juta per bulan selama 24 sampai 36 bulan atau 2 sampai 3 tahun ke depan dengan cara yang ya menurut saya sih mudah. Itu teman-teman mau nggak? Tolong jawab dong di live chat. Saya minum sebentar. Saya mau tahu ada mau atau enggak. Kalau enggak ya udah, Zoom-nya berhenti aja. Silakan jawab di live chat ya. Oh, pada mau. Mau pisan. Oke. Masih pertanyaan yang sama? Masih pertanyaan yang sama. Masih jawab di live chat juga. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Nanti di slide terakhir, saya akan memberikan cara, selain 2 juta tadi, yakni cara untuk memperoleh uang tunai sebesar 1 juta rupiah buat teman-teman yang mau bergabung untuk ikutan program ini di bulan Juni. Kira-kira mau nggak? Tolong jawab di live chat-nya dong. Biar saya juga semangat gitu. Oh, mau ya? Alhamdulillah. Kalau mau. Oke, saya lanjutkan ya. Beneran ya? Mau ya? Awas nanti kalau di belakangnya berubah. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya program apa sih yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, di media daring ini? Saya berharap teman-teman menyimaknya sampai tuntas.
Tetapi saya perlu sampaikan bahwa ini bukan program bagi-bagi duit ya. Jadi bukan kemudian saya ngasih satu persatu tanpa ngapa-ngapain gitu, enggak lah. Ini bukan program bagi-bagi duit karena belum pernah terjadi ada hujan duit dari langit. Ini setidaknya peluang atau kesempatan yang sekiranya teman-teman bisa manfaatkan, persis seperti cerita dua pemuda tadi, yakni cukup melakukan satu tindakan aja, dan insya Allah teman-teman akan memiliki kesempatan untuk mempunyai pendapatan bulanan 2 juta selama 24 sampai 36 bulan ke depan atau 2 sampai 3 tahun ke depan. Mau ngapain lagi sih? Mau cari kerja buat sebagian kita sepertinya sulit. Sudah tidak mungkin. Kalau di rumah barangkali usaha dan seterusnya naik turun. Nah, melalui program ini teman-teman cukup melakukan satu tindakan, selanjutnya tinggal ongkang-ongkang doang. Saya lanjut ya. Program ini adalah program koordinator arisan, lebih tepatnya koordinator arisan umroh. Nanti kita akan banyak berdiskusi ya, teman-teman boleh bertanya secara detail. Jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru mengakhiri, seperti yang saya sampaikan tadi, ketahui dahulu secara tuntas. Apa sih program koordinator arisan umroh itu, segampang apa sih caranya, peluangnya seperti apa, dan seterusnya. Sampai tuntas dahulu, baru kemudian nanti putuskan apakah mau mengikuti atau tidak. Saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Loh, ini kok program arisan umroh? Jadi Mas Radit, kalau saya ini Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, itu apa boleh ikut program ini? Jawabannya sangat boleh. Demikian juga ketika teman-teman mungkin bertanya, kalau saya ini pengajar, marketer, jualan di warung atau di pasar, atau punya usaha kelontong, jualan warung kelontong, atau mungkin jualan online, atau saya mahasiswi, nggak bekerja, itu boleh nggak ikut program ini? Jawabannya pun sangat boleh. Nanti kita akan bedah ya. Karena ini ada kaitannya dengan program yang dimaksudkan. Oke, sebenarnya apa sih yang harus dikerjakan untuk menjadi koordinator arisan? Ibaratnya dengan menjadi koordinator ini, saya akan berikan bulanannya itu 2 juta rupiah. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah tentu saja, yakni mencari peserta arisannya. Peserta arisannya ada 2, ada yang 24 orang, ada yang 36 orang. Yang dalam hal ini pun teman-teman pasti lebih tahu lah arisan seperti apa. Yakni 24 itu mewakili bulannya juga, demikian juga yang 36. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah mengelola arisannya itu sendiri, serta pendataan pesertanya. Nanti diajarin kok. Lalu yang terakhir adalah transfer uang arisannya. Mekanismenya dan seterusnya itu nanti akan diperdalam hanya bagi teman-teman yang mau bergabung saja. Jadi yang terakhir adalah nanti teman-teman cuman dalam sebulan itu setelah terkumpul peserta arisannya, teman-teman nanti mengelola arisan tersebut ya paling saat pengocokan, terus nanti transfer uang arisan, saat pengocokan lalu keluar, ini apa sih banyak banget kata pengocokan. Jadi setelah ada nama keluar, nanti uang arisannya ditransfer. Nah, setelah itu teman-teman memperoleh hak untuk yang 2 juta tadi. Kita akan perdalam. Intinya yang dikerjakan mudah banget, yakni cukup teman-teman sekali aja mencari peserta. Yang ini nanti akan dibedah di slide selanjutnya pesertanya siapa aja, yang mudah-mudahan memberikan keringanan buat teman-teman mencari pesertanya. Habis itu kelola, nggak ngapa-ngapain, dalam 1 bulan cuman arisan sekali kocok dan seterusnya. Habis itu dapat uang,
Terus teman-teman nggak ngapa-ngapain lagi, udah semudah itu. Oke, gimana sih caranya ngumpulin peserta arisan ini? Teman-teman nanti bisa bedah setelah Zoom ini, buka kontak masing-masing di ponsel, kasih tanda buat orang-orang yang sekiranya bisa menjadi target peserta arisan. Tanyai mereka, kamu pergi umroh nggak? Lalu setelah dijawab nanti ajak ketemuan ya, jelaskan lewat pertemuan tatap muka, sehingga itu lebih mudah memengaruhi mereka untuk kemudian mau ikut menjadi peserta arisan. Demikian juga teman-teman bisa memanfaatkan media sosial atau lingkup ruang pekerjaan, teman kerja yang punya warung, silahkan ke langganannya saat langganan tersebut datang ke warungnya, belanja, atau yang punya warung, tempelin di etalasenya, saya buka arisan umroh, seperti itu. Jaring mereka untuk melakukan pendaftaran dan ikutan arisan tersebut. Cukup ngumpulin 24 atau 36 saja. Nah, teman-teman silakan milih nanti yang mana. Demikian juga besok, buat teman-teman yang berminat, dan saya harap peluang ini tidak dilewatkan, mulai ketok satu persatu pintu tetangga, tawarin, mau ikut arisan umroh nggak? Mau umroh dengan cara yang mudah nggak? Ayo ikut arisan umroh. Aku lagi mau buat arisan umroh. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga target-target lainnya yang teman-teman bisa pengaruhi untuk menjadi peserta arisan. Sesuai dengan circle masing-masing. Apa sih keuntungan untuk peserta? Ya, ini untuk mereka yang mengikuti arisan umroh ini. Pertama, jelas ini memudahkan buat mereka yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh. Karena hanya dengan arisan saja, mereka dengan biaya yang terjangkau, itu mereka bisa dengan mudah untuk melakukan perjalanan ibadah umroh. Lalu pendanaannya biasanya kalau orang yang mau pergi umroh, itu ada yang harus nabung, ada yang pakai cicilan, dan seterusnya, dan itu ada ujrohnya, dalam artian biayanya nanti akan ada tambahan ujroh untuk pembiayaan syariahnya. Kalau di sini enggak. Kemudian yang paling terakhir adalah keuntungan buat peserta arisannya adalah mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena yang mengelola arisan adalah teman-teman sendiri, seseorang yang mereka kenali, sehingga mereka tidak perlu merasa was-was dan seterusnya karena yang mengkoordinir adalah teman-teman, tetangganya mereka sendiri, dan seterusnya. Lalu keuntungannya untuk koordinator itu apa sih? Seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman akan memperoleh cuan per bulan, yakni sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya. Bersih itu. Cuman kerja 1 kali, ngumpulin peserta arisan, habis itu mengkoordinir pengocokannya doang, lalu teman-teman memperoleh cuan bulanan selama 2-3 tahun ke depan per bulan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian keuntungan buat teman-teman, keuntungan lainnya adalah teman-teman bisa mewujudkan keinginan untuk pergi umroh, yaitu bukan i-umroh, typo itu tulisannya, umroh. Dan yang terakhir adalah teman-teman berpeluang kok bisa pergi umroh gratis, karena saya sudah menghitung bersama tim untuk kemudian menyediakan tiket yang bisa jadi nanti akan dibagi-bagikan buat para koordinatornya, koordinator arisan ini. Izinkan saya melanjutkan salin dia berikutnya, teman-teman. Nah, ini tempo arisannya. Mungkin teman-teman bertanya ya, arisannya itu temponya berapa sih? Ada 2 tempo yang kita sediakan, yakni ada 36 bulan, di mana ini ringan banget. Cuman cari 36 orang. 36 orang itu kalau ngetok tetangga aja udah ini. Atau teman di kantor, buat teman-teman yang guru, pastinya saling mengetahui lah. Saling mengetahui gajian tanggal berapa dan seterusnya. Atau mungkin untuk arisan yang 36 bulan atau 36 orang ini sesungguhnya kalau biaya bulanannya atau biaya arisannya itu 950.000, dan jika dibedah lagi itu cuma 31 ribuan per hari. Jadi
buat mereka atau andai ada tetangganya teman-teman sekalian yang dia jualan bakso atau warungan seperti itu, mereka sangat bisa untuk diajak ikut arisan. Karena cuma 31 ribuan per hari dan kocok per bulan. Kalau mau bayar bulanan ya no problem juga. Atau arisan yang kedua ada arisan 24 bulan. Kalau dirasa kok 36 bulan lama banget Mas Radit, ada kok yang 24 bulan, tetapi memang biaya per bulannya lebih tinggi, yakni 1.400.000-an. Kemudian kalau, sorry itu yang kedua 47.500 itu maksudnya adalah per hari ya, bukan per bulan. Tapi kalau misalkan dirasa 36 dan 24 itu masih terlalu panjang, dan Mas Radit circle saya itu orang-orang berada, katakanlah seperti itu. Bisa nggak saya buat arisan di bawah 24 bulan? Boleh aja, silahkan. Caranya yakni dengan mengkostumisasi, artinya ada rumusnya, yakni cukup membagi biaya umrohnya berapa, dibagi peserta arisan. Nah, misalkan ada pesertanya cuma 10, ya udah biaya umroh dibagi peserta arisan 10 orang itu, maka jatuh per bulannya arisannya berapa rupiah, nanti akan ketemu. Itu nanti bisa disampaikan ke saya. Berapa sih biaya paket arisannya? Nah, ini perhitungan untuk arisan yang kostumisasi, yang artinya mau membuat arisan sendiri di bawah 24 bulan, misalkan 12 bulan seperti itu, untuk diikuti oleh 12 orang. Biaya paket umrohnya itu 34.200. Ini nanti spesifikasinya seperti apa itu akan saya sampaikan buat hanya mereka yang mau mengikuti atau mengambil kesempatan ini ya, yang mau gabung menjadi koordinator arisannya. Karena percuma kalau saya terangkan di sini panjang lebar, nanti teman-teman ngantuk dan seterusnya, dan tidak efektif juga. Intinya 34.200.000 itu sudah all in seluruhnya sepanjang melakukan perjalanan umroh, di luar biaya pembuatan paspor dan di luar biaya perjalanan menuju Jakarta karena pemberangkatannya itu dari Jakarta. Nah, jadi untuk kostumisasi di luar arisan 24 bulan atau yang di bawah itu, silakan tinggal dibagi aja. Saya lanjutkan, teman-teman. Tinggal beberapa salin dia lagi sih. Mas Radit, boleh nggak sih, katakanlah saya ini non-muslim, tapi saya mau menjadi koordinator arisan ini, tetapi saya tidak mau pergi umroh. Boleh, silahkan. Jika ingin mengkoordinatori saja, nanti tetap akan mendapatkan 2 juta per bulannya. Lalu Mas Radit, apakah untuk menjadi koordinator itu harus ikut membayar arisannya? Silahkan. Bagi ada yang mau membayar ikutan arisannya, silahkan kalau punya ada uangnya. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Atau Mas Radit, saya nggak punya uang, tapi saya ingin ikut arisan ini. Silahkan jadi koordinatornya. Nanti arisannya kita biayain, artinya tetap bisa ikut arisan karena teman-teman mau ingin pergi umroh. Nanti dibiayai dari 2 juta per bulan itu, dipotong aja biaya arisannya. Tadi ada yang 900-an ribu per bulan, ada yang 1,4. Nanti kita biayain arisannya, sehingga teman-teman tetap berpeluang untuk memperoleh kocokan buat yang ingin berangkat umroh. Jadi enak banget kan? Cuman koordinatorin, kemudian arisannya dibayarin, kemudian masih ada kembalian tadi, kalau yang 24 peserta itu berarti arisan per bulannya 1,4-an, 2 juta dipotong 1,4 masih terima 600, kemudian kalau arisan yang 36 orang itu per bulan 900-an, silahkan dihitung sendiri saja, 2 juta dikurangi 900-an, itu. Jadi arisannya dibiayain, dibayarin, dan teman-teman berpeluang untuk berangkat umroh, nggak ngeluarin biaya sama sekali. Plus nanti juga ada undian-undian insya Allah untuk para koordinator, yakni tiket free di luar dari biaya arisan. Jadi sekali lagi, apapun kepercayaan yang diyakini, apapun agamanya, boleh mengkoordinator ini, dan siapapun yang ingin menjadi koordinatornya boleh ikutan arisan ini ataupun tidak. Dan siapapun yang menjadi koordinator ini, andai ingin ikut arisan ternyata duitnya nggak ada, nanti kita yang biayain, dipotong dari
pendapatan per bulan atau cuan bulanannya itu dan masih ada sisa, sehingga teman-teman cukup mengelola arisannya dan nanti ujungnya teman-teman bisa berangkat umroh tanpa mengeluarkan biaya. Hal-hal yang kiranya nanti ditanyakan di akhir sesi ini teman-teman bisa ajukan, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ruang-ruang grup yang teman-teman masuki saat ini itu bukan ruang pejuang cuan bulanan, itu adalah ruang seleksi, karena setelah ini teman-teman akan saya persilahkan bagi yang ingin mengambil peluang ini, seperti yang disampaikan Deddy Corbuzier tadi, kalau ada peluang tuh jangan dilewatin, karena mau apa lagi, kita nggak pernah tahu. Barangkali dengan cara ini bisa turut membantu sebagian kita atau seluruhnya kita untuk memperoleh cuan bulanan aktif loh ya. Aktif. Teman-teman cukup kerja 1 kali, mengumpulkan peserta, habis itu udah teman-teman menikmati cuannya 2-3 tahun ke depan. Nah, bagi yang sudah mantap ingin bergabung, silakan setelah Zoom ini atau mulai saat ini, japri ke nomor saya. Japri dengan pesan tulisan mau gabung. Bagi teman-teman yang benar-benar ingin mengambil peluang ini, japri ke saya mau gabung. Buat teman-teman yang sekiranya tidak ingin mengambil peluang ini, dan tentu saja saya akan geleng-geleng kepala jika ada yang katakanlah semudah ini masih dilewatkan juga, itu ya terserah juga sih. Nanti saya persilakan untuk dengan feel free untuk meninggalkan grup yang teman-teman berada di dalamnya, nggak usah sungkan. Namun saya berharap teman-teman memanfaatkan peluang ini, sehingga buat sebagian yang pengen umroh tapi belum terwujud ya ini, karena umroh itu nggak cukup niat, harus dengan upaya. Demikian juga buat teman-teman yang ya sekiranya saya lihat di pendaftaran itu usianya hampir rata 40 ke atas. Rata-rata 40 ke atas. Ada yang kesulitan membeli susu untuk anaknya, untuk sekolah, dan seterusnya. Yang kalau ini nggak dimanfaatin, terus mau ngapain lagi gitu loh. Mau cari kerja perusahaan mana yang mau terima tanpa mengecilkan semangat teman-teman. Jadi kayaknya nggak ada pilihan lain deh. Saya sangat menyarankan untuk mengambil program ini. Silahkan buat teman-teman langsung japri ke saya biar bisa didata ulang, sehingga nanti yang bergabung sajalah yang akan menerima penjelasan selanjutnya. Oh ya, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa buat teman-teman ya sekiranya mau bergabung, lalu bisa mengumpulkan peserta, jangan sungkan ke tetangganya, ketok pintunya satu persatu, tawarin arisan ini, atau mungkin pelanggan di warungnya, atau mereka yang pengajar, teman sesama guru, atau teman-teman yang sekiranya kerja di pasar, itu malah bagus banget. Silakan tawarin pelanggannya untuk ikutan arisan ini, baik yang 36 bulan atau yang 24 bulan. Bagi yang bergabung dan bisa mengumpulkan peserta sampai akhir Juni, artinya Juli sudah mulai arisan dan pengocokan. Jadi teman-teman semakin cepat ya, semakin memulai, maka Juli sudah bisa menciptakan penghasilan 2 juta per bulan sampai 2-3 tahun ke depan. Nah, bagi yang bisa mengumpulkan peserta sampai akhir Juni ini, nanti di bulan Juli yang 2 juta itu saya tambahin lagi 1 juta per koordinator. Buat koordinator yang gabung dan sampai akhir bulan ini bisa mengumpulkan 24 atau 36 peserta arisan. Jangan dilihat besar, lihatlah coba kontak ponsel teman-teman, di sana pasti lebih dari 24 orang. Lihatlah tetangga teman-teman, lihatlah teman kerja teman-teman, tawarin semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, kisah 2 pemuda, yang satu ya berkeras-keras dulu kerjanya membangun aliran air, namun ketika ini sudah berjalan, aliran air itu akan mengucur seterusnya setidaknya 2-3 tahun ke depan. Kayak gitu ya. Nah, buat yang bisa mengumpulkan sampai akhir Juni peserta arisannya, nanti di bulan
Agustus langsung gajian, katakanlah kalau kita sebut gajian, dan 2 juta itu saya tambahi 1 juta menjadi 3 juta. Mengenai alur arisan, kemudian spesifikasi paket umroh, sistem pendataan, peserta arisan, dan lain-lain yang penjelasannya membutuhkan penerangan lebih spesifik, itu akan saya sampaikan khusus kepada mereka yang bergabung saja. Saya nggak mau panjang lebar menjelaskan, tahu-tahu teman-teman tidak mengambil peluang ini. Jadi untuk mengefektifkan penyampaian saya, akan saya terangkan hanya kepada mereka yang mau bergabung di program ini saja. Nggak ada alasan menurut saya untuk tidak memanfaatkan peluang ini, karena ini cukup mudah. Teman-teman cukup kerja 1 kali, pelan-pelan. Saya rasa 1 minggu ke depan itu hal yang tidak terlalu sulit untuk mencari peserta arisan, karena sesungguhnya ini dijalankan oleh tim saya, sehingga ketika ingin dijalankan itu saya sampaikan kepada tim, gimana kalau kita share buat banyak wanita di luaran, supaya banyak wanita di luaran sana yang juga turut merasakan manfaatnya, turut bisa ikutan, dan seterusnya. Sehingga akhirnya program ini diputuskan saya share untuk teman-teman sekalian juga. Gitu. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menerangkan, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman ya. Suara kamera saya jadi di depan. Yang saya harap ini bisa menjadi peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya bisa di live chat aja biar nggak perlu buka mikrofon. Udah pada ngajuin pertanyaan ya? Oke. Saya coba bacain pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan pertama, yakni dikasih waktu berapa lama untuk mengumpulkan peserta? Ya, semakin cepat, semakin teman-teman cepat dapat cuan. Cuman saya perlu menyampaikan bahwa jadi ceritanya gini, saya ini diberikan kesempatan, mungkin teman-teman kerap melihat ya di Instagram saya sering posting-posting terkait dengan umroh. Sebenarnya ada kerjasama yang saya lihat, ini kok margin uangnya besar sekali, sehingga dari pemikiran itu saya sampaikan kepada tim untuk turut membagikan, kira-kira ini bisa nggak sih di-share buat wanita-wanita di luaran sana untuk sekiranya merasakan hasilnya juga, nggak cuma diterima oleh saya bersama tim. Setelah dihitung, maka lahirlah program ini, yakni ada margin 2 juta yang bisa turut dibagikan per bulan kepada wanita-wanita di luaran sana, dan saya berharap teman-teman mengambil peluang ini. Nah, kerjasama ini itu baru akan dimulai itu nanti perjalanan umrohnya adalah dimulai lagi ya. Itu kalau kemarin kan Ramadan tuh terakhir saya berangkat. Ini baru dimulai lagi setelah rangkaian ibadah haji, yakni di bulan Agustus. Sehingga kalau teman-teman bertanya kapan batasan waktu mengumpulkan pesertanya, ya lebih cepat lebih baik. Kalau teman-teman bisa mengumpulkan pesertanya selama bulan Juni ini, selama bulan Juni itu tadi ada reward atau ucapan terima kasih tambahan 1 juta. Tetapi andai lewat bulan Juni ya nggak dapat reward kayak gitu. Nah, sampai kapan ngumpulin pesertanya? Ya jawabannya lebih cepat lebih baik. Nggak ada batasan waktu sih sebenarnya. Makin cepat terkumpul kan teman-teman akan makin cepat juga dapat 2 juta per bulannya. Katakanlah bulan Juni ini terkumpul, berarti Juli sudah pengocokan dan teman-teman Juli sudah langsung gajian kan? Semudah itu. Bayangkan teman-teman nggak perlu ngelamar kerja, nggak perlu interview-interviewan dan seterusnya. Di bulan Juli teman-teman bisa langsung dapat cuan. Kemudian bulan Juni udah mau habis, masih ada kok sebenarnya kurang lebih 1 pekan di bulan Juni. Teman-teman boleh mulai ketok pintu tetangga,
japriin rekan kerja, sampaikan ke langganan warung di rumah, atau mungkin buat teman-teman yang punya warung kelontong di pasar, silahkan kasih tulisan di etalasenya, buka arisan umroh 900.000 per bulan. Saya yakin pasti ada yang mau mengikutinya. Saya yakin itu, apalagi jika ditambahi dengan dipengaruhi oleh teman-teman untuk menjelaskannya dan seterusnya. Masa dari sebanyak itu nggak ada yang nyantol? Sepertinya enggak ya. Sekali lagi, ini adalah perjuangan. Teman-teman cukup melakukan berjuangnya 1 kali, habis itu gajian 2-3 tahun ke depan. Nggak perlu ngelamar kerja, nggak perlu interview-interviewan, nggak perlu ngeluarin energi dan bahan bakar setiap bulan harus ke kantor dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, yang penting halal ya Kak? Iya halal, insya Allah. Sudah diperhitungkan apa nih? Oh insya Allah halal thayyiban. Apa sih nih? Itu yang 24 kok sehari segitu. Oke, tadi sudah saya luruskan ya, bukan bukan per bulan, maksudnya per hari yang saling dia di 24 bulan itu. Nah, oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau ada yang bayarnya macet gimana? Nah, ini menjadi tanggung jawab ya sebagai koordinator untuk benar-benar bisa menangani masalah itu, karena kan itu adalah orang-orang terdekat teman-teman, circle-nya teman-teman sekalian. Jadi tentang macet dan seterusnya itu menjadi kapasitas atau ranah teman-teman sekalian sebagai koordinatornya, semacam itu. Yang jelas ketika nanti teman-teman mengikuti ini, yang saya harap teman-teman benar-benar mengambil peluang ini, ketika peserta terkumpul datanya, itu nanti kami akan meminta datanya, nama, kemudian nomor WhatsApp dari masing-masing peserta, semacam itu. Selebihnya kalau ada yang macet dan seterusnya itu nanti menjadi ranah teman-teman untuk ini, untuk menagihnya dan seterusnya. Bagaimana legalitasnya? Terkait dengan biro travelnya sangat legal. Kita juga rutin, kemarin Ramadan juga baru berangkat umroh, tetapi ini akan saya sampaikan hanya kepada mereka yang mau bergabung ya. Tadinya mau saya sampaikan di Salindia atau di slide paparan ini, tetapi kayaknya nggak efektif deh, sehingga akan saya sampaikan ke mereka yang mau bergabung saja. Yang mau bergabung nanti akan menerima materi tentang paket umrohnya, biayanya, spesifikasinya, termasuk juga travel umrohnya, gitu. Yang sudah memiliki perizinan lengkap, ya memang kita tiap bulan memberangkatkan jemaah kok. Cuman kan ini sedang berhenti karena ada rangkaian ibadah haji kan, baru mulai lagi di bulan Agustus. Makanya kalau teman-teman Juni bulan ini berhasil mengumpulkan, optimis aja, positive thinking aja, percaya sama diri sendiri bahwa teman-teman mampu, maka bulan Juli nanti di Kocok Arisan, Agustus itu sudah mulai berangkat kayak gitu. Dan bulan Juli juga teman-teman sudah mulai mendapatkan cuan bulanan 2 juta per bulan sampai 2-3 tahun ke depan itu. Maka mau tanya, berarti satu orang anggotanya ngumpulin 24 atau orang yang mau umroh gitu ya? Betul. Kalau yang arisan 24 ya 24, kalau yang 36 ya 36. Jadi tawarkan aja yang 36 dulu, karena biaya per bulan arisannya kan murah, 900 ribuan. Kalau sekiranya mereka yang ditawarkan itu bilang, aduh panjangan bulannya 36, ya tawarin baru. Ini ada yang 24. Nah, kalau circle-nya teman-teman misalkan katakanlah strata ekonominya middle up ke atas, dirasa mampu, biaya arisan per bulannya lebih tinggi dari 1,4 juta, dan pengen buat arisan 12 bulan misalkan, ya silahkan dibagi aja tadi biaya paket arisannya dibagi 12 orang, sehingga nanti akan lahir angkanya per bulannya berapa. Maksudnya dikasih waktu berapa lama Kak? Tadi udah saya jawab ya. Apalagi nih? Gimana kalau nggak dapat 24 atau 36 orang, sedangkan kita nawarin ke orang-orang dengan estimasi pembayaran arisan yang sesuai 24? Saya rasa dapat ya 24. Sebenarnya ini sudah berjalan sih teman-teman. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ini tadinya mau internal tim saya saja. Cuman saya berpikir, kenapa sih nggak ditawarin ke wanita-wanita di luaran sana? Barangkali ada yang mau menjalankannya juga.
Karena ini kan peluang, sehingga akhirnya dipublikasikanlah program ini. Dan dari yang sudah berjalan, 24, 36 orang itu dapat kok. Positif deh, teman-teman pasti mampu melakukannya. Buka aja kontak ponsel, itu pasti lebih dari 24 orang. Atau coba hitung tetangga, teman kerja, saudara, dan seterusnya, pasti lebih dari 24 atau 36 orang. Apa bakal ada slide atau brosur penjelasan arisan umroh supaya bisa menjelaskan dan menarik orang ikut arisan penjelasan? Ada. Nanti ada lengkap, kemudian ada travelnya juga, ada rekening perusahaan dan seterusnya. Tapi itu hanya diberikan buat mereka yang mau bergabung ya. Karena kalau saya berikan di sini nanti menjadi tidak efektif penyampaiannya. Udah dijelasin panjang, nanti tahunya nggak mau bergabung gitu. Sistem arisannya gimana? Tadi sudah dijelaskan. Dikasih waktu berapa lama mengumpulkan peserta, sudah dijawab. Materi promosi arisan sudah disediakan. Materi promosi arisan itu nanti misalkan kayak brosur kayak gitu ya. Bisa nanti bisa disediakan. Terutama untuk pendaftaran ya. Kalau misal ada yang dapat, terus kan kita yang transfer ke perusahaan, dapat bukti apa sebagai pegangan saya. Oh, nanti lengkap buktinya, ada faktur, kemudian nanti ada sistem bagaimana transfernya. Kita semua menggunakan sistem terbuka, teman-teman nanti akan diberikan kemudahan untuk mengirimkan KTP peserta yang namanya keluar saat setelah dikocok. Lalu bulan besoknya dia harus berangkat umroh, kemudian nota pembayarannya dan seterusnya itu semuanya komplit. Nah ini sekali lagi saya terangkan hanya bagi teman-teman yang mau bergabung. Yang jelas sangat mudah, sistemnya sudah dibuat sangat mudah sehingga tidak meribetkan. Demikian juga sangat aman karena nanti teman-teman buat yang mau bergabung itu tahu di perusahaannya, alamatnya, nomor rekening virtualnya dan seterusnya. BSI ya kita pakainya. Oke. Store arisannya kemana? Nanti saya jelaskan kalau ini ya bergabung ya. Yang jelas ke rekening perusahaan. Travel langsung. Oke, saya nonaktifkan dahulu mikrofonnya. Kalau saya udah terdengar lagi ya. Kalau ada bayarnya nggak lancar, term and condition-nya gimana? Nanti semuanya disediakan semua teman-teman, nggak usah khawatir dari mulai mekanisme pembayaran, transfer sampai legalitas dan seterusnya. Keamanan yang jelas saya nggak berani membuat hal-hal yang terkait dengan kepercayaan orang. Juga sama arisan online laba-laba dibawa kabur, apakah amanah? Insya Allah teman-teman, saya hanya memberikan penawaran ya. Kalau nggak diambil ya silahkan, kalau diambil yang jelas sudah ada yang menjalankan. Tapi dalam perjalanan nggak berhasil mengumpulkan sampai 24, ya berarti diupayakan untuk berhasil. Bisa dikatakan para koordinator ini merupakan representasi dari travel agen umroh kan Kak. Apa nama travel agennya? Pakainya kita Hamsa International Tour. Silakan cari aja. Ini juga nanti akan teman-teman peroleh kok di materi yang akan dikirimkan buat yang mau bergabung. Ke 24, 35 orang peserta arisan apakah diberangkatkan bersamaan setelah berakhir periode arisan? Oh enggak, diberangkatkannya satu-satu. Jadi nama yang keluar arisan lalu berangkat di bulan berikutnya. Hari ini bulan ini misalkan dikocok, bulan besok berangkat. Karena kan untuk menyiapkan barangkali ada yang belum punya paspor dan seterusnya.
kayak gitu. Kebanyakan arisan yang udah dapat susah bayarnya macet, bahkan ada yang hilang seperti nanti gimana kelanjutan. Kalau kita nombok, ya silakan sih, saya hanya memberikan penawaran. Silakan mau berpikir positif atau penuh dengan pikiran yang negatif juga nggak apa-apa. Sekali lagi, ini adalah tawaran peluang loh ya. Waspada perlu, tapi untuk melakukan tindakan yang sekiranya mendukung pemikiran positif itu juga perlu juga. Maaf sebelumnya karena ini hubungannya dengan uang yang nggak sedikit dan urusan ibadah, tanggung jawab akhirat, bisa nggak dijelaskan teknis umrohnya? Maaf, kebanyakan perbedaan. Maksudnya teknisnya umroh gimana ya? Umrohnya seperti umroh yang lainnya. Sama juga dia. Pelan sih. Bagaimana meyakinkan peserta arisan? Nanti saya ajari cara ngomongnya buat yang mau bergabung. Mau gabung tapi takut nggak dapat yang minat arisan umroh. Positive thinking aja, dapat. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi kan. Gimana hukumnya kan arisan dilarang, sedangkan kita mengajak orang arisan umroh. Saya bertanya karena kalau banyak ustadz dan selama serikut. Sebenarnya banyak pendapat ya. Dan kalau saya sih mengambil pendapat yang sekiranya manfaatnya lebih banyak gitu aja. Setahu saya kan Islam itu mudah, jadi nggak usah diperumit gitu. Karena hal-hal semacam itu masih bisa didiskusikan panjang, kok ada yang boleh, ada yang enggak. Lagi itu bermanfaat buat banyak manusia, kenapa nggak dilakukan? Itu aja sih. Apa nih? Kalau target nggak tercapai gimana ya berarti arisan nggak bisa terlaksana. Pak, jika yang bergabung, tapi jika di tengah jalan bisa memenuhi pengumpulan anggota arisan menggantung tengah jalan. Arisan berjalan kalau sudah terpenuhi pesertanya ya. Jika peserta akhir Juni sudah terkumpul data pesertanya, kemudian yang berangkat di bulan Agustus kan berarti baru 1 or 2 kali pembayaran. 1 kali pembayaran lebih tepatnya. Jadi dikocok, kemudian nanti ada nota dari perusahaan travel, kemudian nanti baru ditransferkan, KTP dikirim, nanti Agustus berangkat. Gitu. Sepulangnya dari umroh berarti surat tersebut melanjutkan pembayaran hingga selesai. Iya dong, lanjutin arisan seperti biasanya. Gitu. Ada lagi ya pertanyaan, seluruhnya sudah saya jawab. Ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan sebelum saya akhiri? Silakan buat teman-teman yang mau bergabung, dipikirkan. Nanti hanya mereka yang mendapatkan penjelasan selanjutnya yang mengirimkan pesan japri kepada saya untuk bergabung. Sekali lagi, ini kesempatan. Ini tawaran, boleh diambil, boleh tidak, silakan saja. Itu aja, ada lagi pertanyaan yang lainnya, teman-teman? Sebelum saya akhiri, boleh pakai mikrofon. Kalau yang mau, apa nih? Kalau yang mau ikut pasutri, gimana sistemnya? Maksudnya gimana? Yang mau ikut arisan pasutri gitu, ya berarti 2 nama dong. Kamu tanya misal ada yang mau ikut satu keluarga, tapi mau berangkatnya bersamaan gimana? Oh, kalau ini ya berarti nggak bisa kalau lewat sistem arisan. Dijelasin ini berangkatnya satu-satu. Kak, bisakah kita kumpul dulu peserta dulu, baru gabung ke grup donatur? Boleh. Saya tadi memberikan tawaran kenapa ini dulu, karena ada yang 1 juta tadi ya, buat teman-teman yang ingin memanfaatkan 1 juta tadi, bisa mengumpulkan di bulan Juni, ya dapat yang 1 juta tadi. Boleh kok. Maaf kalau ada peserta yang sudah berangkat, namun misal arisan belum selesai meninggal dunia. Nah ini dijelaskan saat nanti sudah bergabung sebagai koordinator, itu akan dijelaskan ya. Yang jelas sudah ada solusinya. Baik koordinator pesertanya yang sudah berangkat lalu meninggal, atau katakanlah mohon maaf banget nih, katakanlah koordinatornya yang berpulang, itu sudah ada solusinya. Namun saya jelaskan nanti di khusus bagi para koordinator yang sudah mengirimkan japri ke saya, gabung dan seterusnya. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti menjadi tidak efektif. Saran saya sih gabung aja dulu, saran saya. Siapa tahu berhasil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan lainnya? Sudah larut teman-teman, mungkin mau pada istirahat. Cukup ya? Hal-hal yang sekiranya nanti ingin ditanyakan selebihnya, itu bisa langsung japri saja ke saya ya. Masih ada? Ada jaminan keamanan dan keselamatan dari hukum untuk koordinator ini? Oh ada banget. Sudah disiapkan legalitasnya. Nanti peserta arisan tahu kok kemana
alur transfernya, kemudian travel yang digunakan itu apa, semua terbuka lebar. Tapi saya sampaikan ulang ya, itu saya jelaskan hanya bagi koordinator yang mendaftar aja. Itu saya sarankan daftar. Jangan sampai enggak, lumayan kan bulanannya. Ada lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri. Semuanya jelas ya. Intinya gini, teman-teman. Saya tuh cuma terus berpikir apa yang bisa saya lakukan buat banyak-banyak wanita di luaran ini yang sekiranya mendukung. Jadi setiap ada lahir program baru, entah itu program yang berkaitan langsung dengan wanita atau enggak, itu pasti saya teringat teman-teman gitu loh, untuk bisa turut diselipkan sekiranya peluang ini juga bisa dikerjakan buat banyak wanita di luaran semacam itu. Cuman ya semuanya kembali kepada teman-teman, apakah mau seperti wartawan yang mewawancarai Bill Gates tadi, atau menjadi pemuda pertama di kisah yang kedua, yakni terus manggul-manggul air, udah benar-benar capek sebenarnya, tetapi tidak membuat sistem. Dan insya Allah lah, buat apa sih saya mengotori niatan saya untuk hal-hal yang nggak baik, jika selama ini segala hal yang saya bangun itu adalah untuk semata-mata mengumpulkan kebaikan doang. Kayak itu flat ya, jadinya kalau ada kenaikan harga atau biaya gimana. Nah ini nanti dijelaskan, tapi kita flat, artinya nggak berubah. Bayangkan, biaya umroh itu sebenarnya naik terus, tapi di arisan ini biayanya bisa flat, kayak gitu. Insya Allah flat, nggak berubah. Untuk biaya perjalanan dari kota masing-masing ke bandara tercover dari arisan. Oh enggak, untuk arisan itu hanya untuk umroh, di luar biaya paspor dan biaya perjalanan menuju Jakarta, karena kita kumpulnya di Jakarta. Saya rasa seseorang yang namanya keluar saat pengocokan itu dia akan benar-benar bahagia mengupayakan untuk bisa berangkat ke Jakarta ya. Kita kumpulnya di Cengkareng. Kayak Ramadan apa namanya? Tahun kemarin itu kita kumpul di Cengkareng. Pemberangkatan rutin dari Cengkareng setiap bulannya. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti materi-materinya disiapkan hanya untuk yang mau bergabung. Yang mau bergabung langsung japri saya mulai saat ini juga. Jadi biar bisa saya sampaikan ke admin untuk mendata ulang. Siapa-siapa yang masuk ke dalam grup pesan saya, coba aja dulu. Hidup kita sebentar doang, udah jangan kelamaan manyunnya. Pingin ini, pingin itu, tetapi setiap ada peluang, ya kayak yang Deddy Corbuzier bilang tadi, setiap ada peluang tidak dikerjakan, dilewatkan begitu saja sehingga tidak pernah tahu. Akhirnya ujungnya menyalahkan pihak lain, mengeluh pada semesta dan seterusnya. Kali ini coba gitu. Umrohnya berapa hari Kak? 9 hari. Umrohnya 9 hari. Apa untuk dia udah terjawab tadi ya? Ada lagi pertanyaannya sebelum kita akhiri teman-teman? Nanti buat teman-teman yang tidak mengirimkan japri mau gabung, itu saya izin apa namanya untuk mengantarkan keluar grup ya teman-teman ya, atau teman-teman feel free keluar grup sendiri juga nggak apa-apa, karena grup hanya akan diisi buat mereka yang mau membangun kemandirian finansialnya. Kalau coba join koordinator tapi nggak dapat 24 atau 36 nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai yang custom tadi ya bisa, tinggal biaya paket umrohnya dibagi aja jumlah orangnya jika memang tidak keberatan. Yang jelas dalam satu koordinator itu mengcover satu tiket untuk setiap nama yang dikocok. Optimis ya, keren. Teman-teman kalau kita berpikir positif, yang hadir yang baik-baik kok. Yang datang nanti dimampukan dan seterusnya. Ada sebagian kita yang pengen umroh, apa namanya, tetapi cuma niat doang. Ini udah dihamparkan jalan umroh, nggak punya uang untuk ikut arisannya dibiayain, masih dapat sisanya pula apa namanya kembaliannya masih ada. Yang apa namanya pingin cuan bulanan ini dihamparin, kalau nggak diambil juga ya nggak tahu. Pasti bisa jalan kayak gini jarang. Ya ini jarang, dan saya merasa bahwa ini sih kayaknya mungkin katakanlah ide-ide baru ya. Makanya saya kemarin diskusi sama tim untuk mempublikasikan ini, biar nggak cuma tim saya aja yang ngejalanin. Tim saya sudah jalan kok, dan mereka bisa. Tidak sedikit juga dari tim saya itu di dalamnya ada ibu-ibu juga sama menjalankan. Mereka ketok satu persatu pintu tetangganya. Mereka yang jualan warung ditawarin,
satu persatu terkumpul akhirnya 24 ada, 36 juga ada. Kayak gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya saya rasa ini semua akan berjalan dengan transparan kok. Gitu, teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kurang nanti bisa ditanyakan di Japri ya. Sekali lagi saya nanti mohon izin buat teman-teman yang katakanlah tidak mengirimkan pesan untuk bergabung jadi koordinator, mau gabung kayak gitu, nanti saya izin untuk ini ya, mengantarkan keluar dari grup. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jangan lama-lama megang kepalanya, segera ambil peluang yang ada di hadapan mata. Nggak usah pesimis, optimis lah. Insya Allah ini bisa menjadi bagian jalan untuk teman-teman punya cuan bulanan 2-3 tahun ke depan, atau bahkan mungkin ada yang ingin berangkat umroh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ingin ikut umrohnya tapi nggak punya duit buat arisannya, nanti kita biayain, potong dari uang gaji bulanannya itu, dan itu pun masih terima. Terus yang katakanlah non muslim mau jadi koordinator doang karena nggak mungkin umroh kayak itu, ya boleh juga dapat cuan bulanannya. Gitu ya teman-teman ya, saya akhiri. Kayaknya masih ada yang tanya. Oke. Gitu, saya akhiri teman-teman. Nanti saya izin untuk meng-clearkan grup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bismillah ya, kita bisa mewujudkan harapan masing-masing terkait cuan bulanan, terkait umroh, dan seterusnya. Saya akhiri, akhirul kata, nun wal qalami wa masturun. Tersemangat, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.